Hari pertama penyekatan larangan mudik, sejumlah kendaraan diminta untuk putar balik. Di Bandung, Jawa Barat, kendaraan bernomor polisi di luar Bandung dengan tanpa membawa surat tugas dan surat keterangan swab antigen langsung diputarbalikan kembali ke arah Cileunyi. Akibat pemeriksaan ini terjadi kemacetan panjang mencapai lebih dari 3 km di ruas jalan antara Cibiru hingga Cileunyi. Volume kendaraan didominasi sepeda motor. Sementara petugas gabungan di pos penyekatan depan gerbang tol Cikampek Purwakarta, Jawa Barat memberhentikan bus karyawan dari sebuah perusahaan di Cikarang yang hendak keluar gerbang tol Cikampek. Petugas memeriksa satu persatu surat kelengkapan pekerja, akan tetapi mereka hanya memiliki surat tugas dari perusahaan tanpa dilengkapi surat keterangan hasil rapid test antigen. Sedangkan di Brebes, Jawa Tengah, meski pelarangan mudik resmi dilakukan sejak tepat pukul 00 Kamis dini hari, namun sejumlah kendaraan pemudik masih nekat memasuki wilayah Jawa Tengah melalui ruas tol Pejagan Pemalang. Kendaraan pemudik yang melintas ruas tol Pejagan Pemalang diputar balik ke arah Jakarta. Sejumlah lainnya yang bisa menunjukkan surat keterangan dari kelurahan dan RT untuk perjalanan non-mudik, yakni menjenguk keluarga yang sakit atau meninggal dunia, diperbolehkan melanjutkan perjalanan melalui jalur Pantura. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah toko emas di pasar tradisional Kota Bojonegoro ramai dipadati pembeli. Seperti yang terlihat di toko emas Saerah, puluhan warga berdesakan untuk membeli perhiasan. Menurut pedagang, ramainya pembeli perhiasan sudah berlangsung sejak 3 hari terakhir. Bahkan penjualan perhiasan emas meningkat lebih dari 100% dibanding hari biasa. Beli sekarang kenapa, Bu? Apa menjelang? Ya, kita kan kemarin nggak ada lebaran, Om. Sekarang ada lebaran, kita bangga sekali. Alhamdulillah lebarannya hilang. Sementara di Pamanukan, Subang, Jawa Barat, toko emas dipenuhi dengan warga yang ingin menjual perhiasan emas untuk kebutuhan Hari Raya. Diperkirakan toko emas akan semakin dipenuhi warga hingga menjelang mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti. Perekonomian Indonesia di kuartal pertama 2021 masih terkontraksi. Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2021 masih mengalami kontraksi 0,74%. Ini berarti Indonesia masih resesi. Kendati tumbuh di zona negatif, kontraksi ekonomi Indonesia semakin landai dan konsisten menunjukkan pemulihan ekonomi. Pada kuartal 2 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 5,32% year on year, terparah sejak 1998. Sedangkan pada kuartal 1 2021, kontraksinya sudah di bawah 1%. Terdapat 6 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan 1 2021, yakni informasi dan komunikasi, pengadaan air, jasa kesehatan, pertanian, pengadaan listrik dan gas, dan real estate. Sedangkan 11 lapangan usaha tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif, di antaranya konstruksi, pendidikan, pertambangan, dan yang tertinggi mengalami penurunan adalah transportasi dan pergudangan. Aturan pelanggaran mudik Lebaran 2021 menjadi problematika tersendiri bagi sektor industri transportasi. Perusahaan otobus antar kota antar provinsi pada Lebaran tahun 2020 lalu terpaksa berhenti beroperasi secara total karena larangan mudik guna menekan persebaran COVID-19. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021, pemerintah memberlakukan pengetatan larangan mudik. Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia menyebut adendum tersebut menyebabkan warga yang sudah membeli tiket melakukan penukaran tiket atau refund. Tidak semua sektor usaha merugi. Semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pusat perbelanjaan mulai dipadati warga yang hendak berbelanja kebutuhan Ramadan dan persiapan Lebaran. Mayoritas warga yang datang ke pusat perbelanjaan seperti Tamrin City dan Pasar Tanah Abang ingin membeli baju Lebaran. Ya, pakaian muslim menjadi sektor yang saat ini tengah diuntungkan dengan momen Hari Raya Idul Fitri.
Bagaimana nasib industri usaha yang harus kembali merugi? Dan sudahkah sektor yang mendapatkan keuntungan pulih secara ekonomi? Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan program di Indonesia Economic Club bersama saya Aprevita dan Prof. Renat Kasali. Tentunya kita sapa dulu Prof. Apa kabar Prof? Baik Vita, Sehat ya Prof ya? Makasih. Nah, ini kan menarik Prof, sebentar lagi kita sudah akan Idul Fitri, hari kemenangan kita semua, dan tentunya mendekati Idul Fitri itu perputaran roda ekonomi sudah mulai terlihat. Ada gejolak-gejolak biasanya. Ada gejolak-gejolak, biasanya. Baik, tetapi di Lebaran kali ini tentunya masih ada sektor-sektor atau pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Ya, selalu begitu. Selalu begitu. Nah, saya langsung saja menyapa narasumber, mungkin Prof juga sekalian bisa duduk. Baik, di studio sudah ada Pak Teddy Rusli, Presiden Direktur Sinar Jaya Group. Selamat malam Pak Teddy. Malam. Apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Baik. Kemudian ada Ibu Cynthia Mahendra, CEO Jawhara Syai. Selamat malam Bu. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum saya menanyakan hal lebih lanjut, saya ada games nih Prof. Jadi pertanyaannya sama. Di Lebaran ini apakah bisnis Anda untung atau buntung? Jawabannya harus bersama-sama ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Buntung. Buntung dan untung. Oke, kayaknya tung ya. tung ya. Sama-sama Mirip tung ya, tapi mirip. beda. Baik, saya sepertinya tanya kepada yang buntung dulu nih. Pak Teddy. Kalau buntung, berarti kan sama sekali tidak ada keuntungan yang Anda dapatkan di tahun ini untuk industri PO Bus. Apa sebenarnya kerugiannya? Apakah kaitannya dengan adanya pelarangan atau seperti apa Pak Teddy? Ya, tentu saja kan kita tahu bahwa pemerintah mengutamakan kan prokes untuk antisipasi COVID 2019 ini. Jadi kan terjadilah larangan atau diperhalus dengan peniadaan mudik tahun ini. Jadi ya itu efek otomatis ke kami sebagai pengusaha transportasi, berkuranglah pendapatan kami yang biasanya di mudik ini kami melayani cukup banyak masyarakat yang menggunakan jasa transportasi kami. Itu saja. Oke, dan penetapan itu kan sudah ditetapkan ya di tanggal 6 begitu ya, bahwa ada pelarangan. Berarti ini Anda di hari-hari sebelumnya ini masih mendapat, bisa meraih keuntungan atau sama sekali sudah Jujur tidak aja, ada? Karena larangan itu intens, apalagi oleh Bapak Presiden yang kita hormati tentunya, ya otomatis banyak masyarakat kita yang sudah merubah yang dari mau mudik menjadi tidak mudik. Jadi kita bisa lihat sejak pengumuman diumumkan itu permintaan masyarakat untuk angkutan ini berkurang jauh. Berapa berkurang. persen Pak Teddy bisa diprediksi? Waktu pengumuman pertama aja saya ngecek ke anggota kami di lapangan, banyak yang membatalkan hampir 90%. 90% Ya, dibandingkan waktu dengan pertama. tahun lalu. Tahun lalu kan sudah Kalau tahun Lebaran lalu ya? lebih ekstrem sih Bu. Lebih ekstrim, lebih jauh. Karena tahun lalu itu kan kita spontan di stop operasi. Oke. Tanpa pemberitahuan yang jauh-jauh sebelumnya. Oke, Kalau dari sekarang sudah belajar. Sudah ya? belajar. lebih sudah baik, belajar. Prof. Betul, Dari Prof. Pak Lebih Teddy baik. sendiri sebenarnya akan mendukung keputusan yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau seperti apa? Jujurnya. Jujur, bagaimanapun kan saya warga negara Indonesia. Ya. Lahir di Indonesia sudah sekian tahun, kita mesti mendukung program pemerintah. Secara pribadi dan perusahaan kami mendukung sekali. Pada prinsipnya bagaimanapun juga kita mengutamakan nomor 1 kesehatan, Bu. Bagaimana kesehatan itu kalau tiba-tiba pandemi ini akan bertambah buruk, pasti efeknya ke kita juga. Kesehatan penting untuk mempercepat Ekonomi. ya, Betul. perbaikan ekonomi ke Betul, depan. Ya, ini kita sekarang nanya yang untung dulu nih. Dari auranya terlihat bahwa keuntungannya cukup besar, bahkan sangat besar. Biasanya tahun bisnis busana muslim ini kan lancar dan untung di momen-momen seperti Lebaran ini. Betul. Bisa ceritakan nggak seperti apa dan berapa keuntungan yang diraih, berapa persen kelipatannya? Sebetulnya untuk untung kita mau mencapai lebih dari 100% sebelum pandemi pasti susah ya, karena memang kita juga semua dalam lini bisnis mengalami Kondisi yang sama kondisi ya? yang sangat ini ya Mbak ya, sangat kurang enak ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk busana muslim
memang saat Lebaran ini, saat Ramadan dan Lebaran ini memang kita saatnya make money di sini. Jadi memang kita sediakan strategi-strategi bagaimana supaya customer-customer kami ini tetap excited merayakan Lebaran, mau membeli baju dan mencoba untuk melupakan pandemi COVID ini deh. Melupakan Gitu. pandemi COVID, Iya. walaupun untung statementnya juga tetap ada kesedihan di dalamnya ya Prof ya. Tetap. Oke, kita akan lihat seperti apa situasi dari pengetatan mudik di hari pertama berikut ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di pos penyekatan Sumber Arta Kalimalang. Di pos penyekatan Sumber Arta Kalimalang ataupun di sepanjang Jalan Kalimalang ini merupakan jalur yang biasanya dilalui oleh para pemudik, utamanya mereka kendaraan roda 2 yang hendak menuju ke Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Informasi yang kami peroleh dari Kapolsek Metro Bekasi Kota yakni Kompol Armaini menyebutkan dari tadi malam atau tepatnya dari pukul 00 hingga dengan saat ini sudah ada 15 kendaraan yang terjaring dengan rincian yakni 10 kendaraan mobil dan 5 lainnya ini merupakan motor. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat menunjukkan surat-surat keperluan yang diminta, diantaranya adalah seperti persyaratan surat izin keluar masuk, kemudian juga berkenaan dengan surat tes antigen maupun PCR COVID-19 yang berlaku selama 1 kali 24 jam. Ini mereka tidak dapat menunjukkannya, sehingga mau tidak mau sanksi yang diberlakukan dari pihak kepolisian adalah meminta 15 kendaraan ini untuk diputar balik kemudian kembali ke daerahnya masing-masing. Dan total khusus di pos penyekatan Sumber Arta Kalimalang ada sebanyak 50 personil gabungan dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan yang siaga 24 jam untuk memastikan tidak adanya kemudian pemudik yang kembali ke kampung halamannya. Dan terus diimbau bagi para pengendara ataupun warga untuk dapat menahan diri agar tidak mudik, sama-sama kita membantu pemerintah untuk memerangi COVID-19. Dari Bekasi, Linda Kautsiki, Dipo Muharram, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Prof, kalau melihat dari statement Pak Teddy gitu ya, sebenarnya bagaimana nih kita menyelamatkan industri transportasi dalam pengetatan mudik Lebaran ini? Ini kan sudah tahun kedua ya, apakah memang larangan mudik ini diharuskan dilakukan? Padahal tadi Pak Teddy menyampaikan bahwa kami sebenarnya sudah lebih belajar sih di tahun ini. Betul. Gimana, Prof? Jadi begini, konteks berubah, strategi juga harus berubah dong, ya. Kan konteksnya udah tahun kedua. Banyak orang berharap 1 tahun selesai, ya, ternyata 2 tahun barangkali. Ternyata vaksin itu baru tuntas menurut WHO di Indonesia 3,5 tahun, ya, 3 tahun. Ada lagi kasus India, mungkin tambah lagi barangkali, mungkin ya kita tidak tahu tambah lagi. Tapi ketika konteksnya berubah, maka kita juga harus berubah cara. Yang pertama tentu saja yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita melihat konteks ini, ya. Yang bepergian itu dari mana ke mana. Jadi biasanya kita bikin rutenya dari A ke B, barangkali sekarang tidak A ke B, tidak yang jauh-jauh, barangkali di perbatasan ke perbatasan. Satu. Yang kedua, jangan-jangan orang bekerja juga sudah berubah. Ya, tempat-tempat tertentu barangkali sudah tidak ada lagi pekerjanya di sana, berubah juga. Yang ketiga adalah prioritas customernya berubah. Pasti mereka mencari transportasi yang safe bagi mereka. Siapapun mereka, mau itu tukang bangunan, mau itu seorang seperti Vita atau seorang menteri naik bis, itu memikirkan ini aman apa enggak bagi keluarga saya. Kalau tidak anaknya proteskan, maka dia harus bikin tempat atau kendaraan yang safe bagi penumpang. Harga barangkali orang bisa bersedia membayar sedikit lebih mahal. Dan kemudian tentu saja ada lagi fleksibel alatnya, ya. Barangkali tidak bisa hanya diisi penumpang semua. Kan sekarang yang sedang bergelora itu adalah kargo ya, pengiriman barang. Nah, itu harus dicari ada di mana kargonya. Kenapa kita tidak memperoleh celah di situ? Dan kemudian tentu saja hati-hati dengan penumpang gelap, ya. Dalam setiap kebijakan selalu ada penumpang gelap. Apa? Dilarang yang resmi, tiba-tiba masuk. Nanti yang kita akan angkutan yang bahas, seperti Prof. itu Nanti kita barangkali. akan bahas. Tetapi statement Prof tadi menarik bahwa WHO menyatakan di Indonesia itu vaksin akan selesai di 3,5 tahun. Kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Ya. Sekitar 3,5 tahun. Berarti itu mengindikasikan bahwa ya kita siap setelah 3,5 tahun. Kalau kita beranggapan itu herd immunity, dan kalau kita merasa itu tidak ada intervensi, tidak ada kejadian spesial selama masa itu, vaksinnya tersedia, asumsi-asumsi itu harus terpenuhi. Oke, kita break terlebih dahulu. Dan jelang Lebaran, busana Muslim sedang banyak diburu oleh warga. Seperti apa fashion Muslim dari Jahara Syai yang paling laris, tetap di program The Indonesia Economic Club.